Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Mustafa. Saya di sini sebagai host. Pada podcast kali ini akan membahas kelahiran serta pendidikan Muhammad Hatta dan perjuangan di tanah air. Kami sudah kedatangan dua narasumber yang akan membahas pada pertemuan podcast kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Meli Hasanah, narasumber pertama. Saya Naila Fadila sebagai narasumber kedua. Kalian udah pada tahu kan kedua tokoh proklamator ini, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno dan yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang sering dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, beliau kan orang penting bagi kita. Apa sih yang lo tahu tentang beliau? Keluarga Hatta adalah keluarga yang berasal surau di Batu Hampar, sebagaimana dalam tradisi surau, kerja dagang juga menjadi kebiasaan mereka. Ayah Hatta, Haji Muhammad Jamil, adalah putra Syekh Abdul Rahman, sedangkan ibu Hatta, Siti Saleha, adalah putri dari Ilyas Gelar Bagindo Marah dan Aminah. Keduanya juga memiliki panggilan khas yaitu Pak Gaik dan Mak Gaik. Hatta adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak Hatta bernama Rafiah. Rafia, lucu kali namanya. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Nama Muhammad Hatta berasal dari Muhammad Attar. Oh, punya nama lain juga ya? Iya, nama lain ini diambil dari nama lengkap seorang tokoh muslim yaitu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Al-Karim Ibnu Atlah Al-Sakandari, pengarang dari kitab Al-Hikmah. Karena itulah Muhammad Hatta mempunyai nama panggilan, dan orang-orang di Bukit Tinggi biasanya memanggil nama Muhammad Hatta dengan nama Attar. Kan udah tanya-tanya seputar kelahiran Bung Hatta nih dan keluarganya. Sekarang aku mau tanya, secara beliau kan juga dikenal sebagai cendekiawan. Gimana asal-usul pendidikan beliau sih? Oke, untuk masalah pendidikan, Hatta sudah dipersiapkan oleh keluarganya tentang pendidikannya kelak. Dengan hal itu, Hatta dimasukkan di sekolah rakyat yang menjadi latihan murid-murid sekolah raja. Tetapi setelah Bung Hatta mendaftarkan di sekolah rakyat, beliau Hatta belum bisa diterima karena umurnya belum mencapai 6 tahun. Karena pada waktu itu tidak mudah untuk masuk sekolah. Oh, dulu sekolahnya susah ya? Nggak kayak zaman sekarang. Gini, misalnya di sekolah rakyat, kepala sekolah memberikan peraturan untuk mengetahui siswa yang sudah 6 tahun. Siswa harus bisa menjangkau pucuk telinga kiri dengan tangan kanan melalui kepala. Jadi, oh alah, iya, gitu. ya jadi kayak gini. Oh, Dulu aku pernah diceritain sama nenek. Nah, jadi beliau kan di sekolah. nah, terus? Karena Pak Gaik ingin sekali Hatta sekolah, akhirnya Hatta dimasukkan ke sekolah Belanda swasta milik Tuan Lederboer. Bagaimana caranya bisa ke sekolah situ? Karena beliau kan sekolah di sekolah rakyat, tetapi Iya. karena beliau masih belum cukup umur, akhirnya beliau disekolahkan ke sekolah Belanda. Biasanya yang sekolah di sana adalah anak-anak yang sudah selesai di sekolah rakyat selama 5 tahun. Karena harus bermula dari bawah, Hatta dulu harus memulai dari membaca, menulis, dan belajar menulis terlebih dahulu. Oke, ada nggak sih kegiatan beliau selain sekolah? Selain menerima pendidikan sekolah, Hatta juga belajar mengaji setiap malam sehabis maghrib. Jadi kayak kita-kita yang sekarang masih belajar ngaji habis maghrib. Oh, gitu ya. Iya, Hatta belajar mengaji di surau Syekh Muhammad Jamil Jambek bersama teman-teman sebayanya. Hatta cepat dalam menghafal huruf-huruf Arab dan cepat pandai membaca juz amma. Wajar saja beliau disebut dari keluarga agamis. Iya. Mengaji mampu memupuk semangat keagamaan dan kekeluargaan. Iya benar. Berarti Hatta menyelesaikan sekolahnya di Belanda ya? Jadi beliau Muhammad Hatta tidak menyelesaikan sekolahnya di sekolah Belanda. Selama belajar di kelas 1 hanya melewati dengan waktu 4 bulan saja. Karena selama 4 bulan Hatta selalu mendapatkan nilai yang bagus. Hatta langsung pindah naik ke kelas 2, satu kelas dengan kakaknya yaitu Rafiah. Kan mereka selisih 2 tahun. Kenapa mereka bisa jadi satu kelas? Walaupun kakaknya lebih tua 2 tahun dari Hatta, permulaan bersekolah dan mengaji itu sama karena pada waktu itu anak laki-laki menjadi ukuran. Oh alah, jadi gitu ya? Nggak ngaruh sama umur? Enggak, kayak kan waktu itu sebelum ada era Kartini gitu. Oh. Seperti apa pendidikan yang ditempuh beliau? Hatta dipindahkan ke sekolah dasar 7 tahun khusus untuk anak-anak Belanda, ELS Europees Land School, sekolah Belanda untuk orang-orang kulit putih di Bukit Tinggi. Kenapa ada perbedaan di antara Karena sekolah itu? Karena memang dari dulu orang Belanda membedakan antara kulit putih dengan warga pribumi. Oh gitu.
Ya, sejak lama sekolah di ELS memasuki kelas 5 pada pertengahan tahun 1913, Hatta pindah ke sekolah ELS di Padang. Apakah beliau ini menyelesaikan pendidikannya di Padang dan jenjang pendidikan apakah yang kemudian beliau tempuh? Pada pertengahan tahun 1916, Hatta berhasil menyelesaikan pendidikan di ELS Padang. Hatta lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Setelah lulus di ELS Padang, kemudian Hatta mengikuti ujian HBS, Sekolah Menengah 5 tahun. HBS itu kalau di Indonesia apa ya? HBS itu adalah Hogger Burger School. HBS kira-kira sama dengan sekolah menengah atas atau SMA. Oh gitu. Aku baca dia sekolah di Mulok. Iya, memang. Mulok itu di mana sih? Tetapi dalam kenyataannya Hatta tidak diperbolehkan oleh ibunya untuk sekolah HBS di Batavia karena Hatta dianggap umurnya masih terlalu muda. Jadi benarlah jika beliau sekolah di Mulok. Setelah melalui kekecewaan, akhirnya Hatta mematuhi saran ibunya dan memilih melanjutkan pendidikannya di Mulok. Pendidikan dasar lebih lanjut di Padang. Dan pada akhirnya beliau sekolah di mana? Beliau sekolah melanjutkan di PHS atau Sekolah Serikat Dagang. Kemudian melanjutkannya ke negeri Belanda. Oh gitu. Oh ya, selanjutnya kita akan membahas perjuangan beliau di tanah air. Saya mau tanya, setelah di Belanda, kemudian beliau pulang ke tanah air dan seperti apa saja perjuangan beliau di tanah air? Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Raja dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Setelah itu, kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh Hatta? Kita membuat prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya. Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang terakhir dengan pembuangan Soekarno ke ND Flores terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Raja yang berjudul Soekarno ditahan 10 Agustus 1933, Tragedi Soekarno 30 November 1933, dan Sikap Pemimpin 10 Desember 1933. Nah, Didi, terjadi peristiwa apakah saat Soekarno dibuang ke ND? Jadi pada bulan Februari 1934, setelah Soekarno dibuang ke ND, pemerintah kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pemimpin Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven, di Goel. Seluruhnya berjumlah 7 orang. Dari kantor Jakarta adalah Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung, Maskun Sumadireja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum di Goel, mereka dipenjara selama hampir setahun. Di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme. Terima kasih untuk kepada semua penonton podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah kami undang telah berbagi ilmu bersama kami. Iya, sama-sama.